wawancara kali ini tanya-tanya kelihatan kali lari-lari latihan menjadi wartawan gitu. Oh iya ya. Tapi nanti tetap kita terbitkan untuk di tingkat Klaten, Pak. Supaya nama terkenal. Sampai 3 bayar. Ini siapa yang wawancara di sini? Ya, Firna sama ini. Ya, ya. Terus ini engkang sanes ya, badhe langsung ke lokasi-lokasi nanti mungkin berbentar. Enggak. Terus niki lare 3 napa kalih nggih kajeng ngeten iki. Nggih, sangat sampai. Silakan. Kula nyuwun pamit riyen badhe. Enggak. Mari yang liputan 3 atau 2 anak. Ini. Yang 4 Pak Budi. Kameramen sore. Orang riyen Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak. Ini kami dari wartawan Astro Pos SMP Negeri 3 Mayat mau sedikit mewawancarai Bapak. Mungkin ada waktu? Ada. Yang pertama pertanyaan kami, jenis-jenis usaha di desa ini apa saja Pak? Ya, ada. Jenis batik jarum itu ada batik kain, batik hias, batik kayu, dan saya kira itu. Dan lain-lain kerajinan lain batik banyak, makanan kecil atau dari ramba, mebel, batu layar, dan segala kalau kerajinan itu terus tempat apa itu tempat ibadah itu komplit. Pura ada, sanggar ada, gereja ada, masjid ada, hanya sudah demokrasi yang Jarum. Dan keadaan Jarum yang seperti ini masih harus ke depan ada perhatian dari pemerintah untuk pembenahan yang masih keadaan masih kumuh atau kebersihan kurang. Jalan harus dilebarkan karena menghadapi lokasi daerah desa wisata. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa realisasi karena Jarum mendapat bantuan dari pemerintah itu ada 1 M untuk pembenahan untuk lokasi desa wisata. Yang tahun 3 nanti segera digunakan untuk yang apa dibutuhkan untuk membuat showroom, jalan-jalan, dan untuk itu penting untuk showroom itu untuk jujukan pertama karena akan wisata terus di sini sampai kemana ke pabrik-pabrik, ke kerasian sana, ke sanggar seni tari, ke sanggar seni kerawitan, ke sanggar seni pedalangan itu sudah ada semuanya. Nanti pembelajaran batik nanti mudah-mudahan realisasi dan bisa maju ke depan karena Jarum yang didamkan secara kerukunan dan untuk sampai ketentraman, kekuatan untuk usaha Jarum karena usaha Jarum itu sudah kreatif sekali tapi ya gimana ya pemasaran yang kurang masih blok-blok pemasaran karena nanti kalau pemasaran itu sudah bisa lancar karena ada batik putra ya ada tunggu itu dari pendatang yang menyewa di desa Jarum itu sudah 3 tahun itu usahanya batik sutra itu menyendiri karena upahnya terlalu tinggi dan lain-lainnya usaha sini masih di bawahnya
masih ada permasalahan sedikit tapi nggak masalah. Dan ini nanti bisa diselesaikan dengan baik. Dan karena Batik Tunggul itu sudah dari ular sutranya, tapi bukan di Jarum. Ular sutranya di Sukoharjo, tenunnya di Gubang, terus penyulamannya di daerah Sukoharjo. Akhirnya ular sampai jadi bahan batik itu yang sendiri dengan itu yang dari aslinya dari Madiun yang sekarang ada di Yogyakarta, tapi nyewa di Padukan Tunggul. Ada anak buahnya, ada kurang lebih ya 25 pembatik. Mudah-mudahan ini nanti bisa ke depan itu pengusaha-pengusaha ini nanti bisa meningkat dan maju, karena yang pengusaha yang masih kurang modal atau pemasarannya masih sulit ini nanti bisa diberi masukan dari yang lain. Untuk yang sudah batik induk yang besar itu memberi apa ya, supaya batiknya itu pemasaran bisa lancar. Jadi bantu, secara bantu binantu. Mudah-mudahan depan bisa jalan lancar. Yang kedua, sejak kapan di desa ini mulai ada usaha-usaha seperti ini, Pak? Kalau batik Jarum itu induknya batik Purwanti, itu sudah mulai tahun 70-an. Tapi yang lainnya, pengusaha lainnya itu mulai tahun 99 terus sampai tahun ini sudah anggotanya atau paguyuban batik Jarum itu dulunya Cipta Wening, sekarang paguyuban Lantum. Terus ada lagi untuk perempuan itu ada paguyuban namanya Putri Kawung. Di Kebon Agung Putri Kawung, kalau teruntum itu satu Jarum. Itu anak buah itu paguyuban itu anggotanya ada kurang lebih 26 pengusaha. Ada yang ya kecil, yang sederhana, yang ada yang sudah mempunyai showroom atau sekar mawar itu sudah punya sendiri. Bapak Suwoto, Sarwidi, batik dari Alami ya Sarwidi itu. Nanti ya sudah batik mana ya Suparman, batik yang tempat dari Kebon Agung, Bumburejo. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5 pengusaha. 2 pedukuhan, dan di Tunggul itu 1, 2, ada 2 pengusaha. Di Kampung Pendem itu banyak sekali tapi dari kayu atau dari bambu, ya, batik topeng, batik wayang, batik serandal, batik nampan, dan segalanya, gelang. Banyak sekali macam-macam yang dari kayu. Dan batik hias itu batik dari Morinda, itu batik hias di bantalan, hiasan dinding, mudah-mudahan bisa lancar. Batik di Padukan Karangumuk, batik Raka, batik Juanda, terus Karangumuk, batik Suhodo, Berji, dimana paguyuban namanya Taruntum itu ada yang batik kayu, ada yang batik kain, ada yang batik hias, macam-macam. Dan sudah sampai sekarang mudah-mudahan bisa lancar. Di sini ini kan banyak sekali jenis usaha-usaha batik, terus pembuatan jaket kulit itu kan, Pak? Ya, jaket kulit. Pastinya penduduk di sini kan juga ikut campur pembuatan batik ini. Nah, jumlah penduduk di sini tuh kira-kira ada berapa? Kalau penduduk desa Jarum kurang lebih 3.000. Terus ada 10 RW, 31 RT, dan saya kira itu ada 14 padukuhan. Ini dan saya kira nanti RW 01 itu Kebon Agung, RW 02 Bumburejo, RW 03 itu Kalijogo, RW 04 Tunggul,
Unggul, RW 05 Jarum, 06 itu Pendem, 07 itu Karanggumuk, 08 itu Karangnongko, RW 09 itu Karanggenom, dan RW 10 itu Karangposo. Itu ada 14 perdukuhan. Di tempat-tempat mana saja Pak? Dukuh-dukuh mana saja yang ada usaha-usaha batik ini? Ya, saya kira sudah merata, tapi kadus kebanyakan di kadus 1 dan 2. Kadus 3 itu baru ada 1 kalau batik, baru 3 pengusaha. Di kadus 3 itu 3 pengusaha, di kadus 2 itu banyak, dan di kasus 1 ya banyak, tapi anggota 26 itu diambil, yang 3 itu di kadus 3, 23 itu di kadus 2, ya kurang lebih di kadus 1 itu 9, tapi ya di kadus 2 yang banyak itu 14 berapa. Kira-kira berapa sih Pak usaha di desa ini? Usaha batik dan ya usaha batik di desa ini tuh ada berapa di desa Jarum? Ya, 26 kurang lebih, itu ada 25 pengusaha yang dengan batik tambak batik sutro ini. Nama-nama pengusaha di sini apa saja Pak? Nama batiknya atau nama yang Nama batik, ya. nama batik. Yang nama batik dari Kebon Agung dulu itu RW 01 Batik Sekar Mawar, itu tempatnya Pak Sarno. Batik Sarwidi itu langsung namanya. Terus batik Nik itu Pak Suroto. Batik Purwanti itu namanya. Terus batik Suparman namanya. Terus batik Marisa nama sini situ itu. Terus batik namanya batik apa ya, Giem, namanya Giem ya, tapi belum ada namanya itu ada Giem. Terus batik Dimas itu tempatnya Pak Kadus Suyanto. Batik Morinda itu ya Jarum. Batik Nardo itu Jarum. Batik apa ya, Hardi Trimanto itu Sri Indah. Terus Diatno, Jino, Miono, Giarto, dan Juwanto itu namanya di kadus 2, dan Raka, batik Raka itu ya. Terus batik Suharjo, batik Suwodo, batik Darji, terus batik Umi itu ya, itu yang saya sebut itu dulu. Nah, terus batik itu namanya yang batik sutro itu di Tunggul itu siapa ya, Pak Tono. Kan saya dengar kan ada di sini desa Jarum ini mau diadakan tempat wisata menurut Bapak itu menarik. Nah, ini yang jadi gagasan Desa Jarum. Nanti yang dipikirkan masih dalam pemikiran. Kalau wisata itu yang bisa membuat menarik wisata sampai di Jarum itu bisa berapa hari bisa minat itu apa, ini belum ada yang dijudulkan. Kalau hanya nanti batik atau enggak, hanya berapa waktu sudah pulang. Lalu saya pikiran nanti saya kira ada seni budaya, ada yang menarik, yang banyak adat-adat yang nanti bisa menarik. Pariwisata itu apa, jadi sampai sekarang belum bisa dipikirkan. Jadi rencana yang nanti yang unik atau yang mana, atau nanti syukuran atau ada kendurinan itu nanti
Januarian, terus Agustusan itu masih kan. Nah itu nanti tapi belum wisata itu belum menimbulkan sesuatu yang menarik nanti, belum ketemu sampai sekarang. Ya cukup itu Pak yang perlu saya tanyakan saat ini. Mungkin lain waktu bisa ketemu lagi. Terima kasih atas informasinya. Kami dari SD Pos mengucapkan terima kasih. Nanti kalau yang terrekam itu nanti yang kurang lebih bisa pokoknya sini jalan yang masih kurang dibenahi dan masih kebersihan lingkungan yang untuk nanti ada secara gotong royong atau PKK dari warga sendiri khusus perempuan supaya bisa tercapai apa yang diharapkan penduduk. Terima kasih. Iya Pak. Selamat pagi.